banyak yang bertanya kepada saya, Bang, apa sih yang membuat Presiden bisa sakit hati kepada PDIP? Saya ingin menyampaikan ada 5 alasan yang bisa saya kumpulkan yang berpotensi menimbulkan luka hati yang dalam bagi Presiden apalagi keluarganya. Yang pertama, maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Mau kedudukan saja. Tunggu saja. Itu bermain, saya bermain. Loh, kalau ngancem ini di hadapan segini banyak orang loh. Ya, dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyo namanya waktu zaman Jepang? Romusa. teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, Bang, apa sih yang membuat Presiden bisa sakit hati kepada PDIP? Saya ingin menyampaikan ada 5 alasan yang bisa saya kumpulkan yang berpotensi menimbulkan luka hati yang dalam bagi Presiden apalagi keluarganya. Yang pertama, saat Presiden diisukan sebagai boneka partai oleh lawan politiknya ketika Pilpres 2014 dan 2019, justru PDIP yang adalah partai pengusung bukannya melindungi nama baik Presiden, malah ngejorokin dengan cara seperti ini. Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Pak Jokowi itu yang ngono loh, mentang-mentang. Ini memang berat ini yang membuat Pak Jokowi sakit. Kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Yang kedua, saat Presiden ingin menimbulkan kepercayaan publik kepada pemerintahnya dengan merencanakan kabinetnya akan diisi oleh setengah dari kalangan profesional non-partai, sehingga kemudian Presiden melobi PDIP untuk jatah menterinya hanya 4. PDIP nggak mau dan menolak dengan cara ini. Tidak mau. Yang ketiga, di saat 1 tahun lalu, faktanya Presiden sudah mengendorse Ganjar untuk bukan hanya populer di kalangan publik, tetapi dilirik oleh partai-partai politik lain. Tetapi dalam situasi itu, PDIP nongol dengan mengatakan seperti ini. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Yang keempat, saat Presiden sudah mempersiapkan Piala Dunia dengan sangat matang dan mengharap Piala Dunia bisa berjalan dengan sukses, PDIP memunculkan Ganjar dengan narasi penolakan terhadap Israel yang merupakan salah satu kandidat di dalam pergelaran sepak bola Piala Dunia tersebut. Koster Pak Ganjar dan juga kader-kader PD Perjuangan yang lain telah menunjukkan sikapnya yang kokoh secara ideologi. Yang kelima, saat Presiden sudah mulai membuka hubungan baik kembali dengan PDIP. Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Namun pada saat deklarasi bakal calon wakil Presiden Mahfud MD beberapa hari yang lalu, Gibran yang ditunjuk sebagai juru kampanye nasional tidak diundang oleh partainya sendiri. Memang tidak diundang ke acara ya? Tidak. Ini juga nih. Terhadap peristiwa yang saya sampaikan tersebut, saya hanya mau bertanya, jika Anda berposisi sebagai Presiden Jokowi, gimana kira-kira perasaan Anda? Pasti sakit hati. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen ya, atau seorang konten kreator ya. Beliau walaupun ada keterbatasan sebagai seorang tunanetra, tapi mampu melihat sesuatu yang mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak melihat hal tersebut. Memang bagi banyak orang sangat penasaran mengapa Jokowi sampai melakukan hal senekat itu dengan mendukung orang di luar partainya. Sampai-sampai ia mendorong anak sulungnya atau putra sulungnya maju menjadi cawapres dari partai lain. Hal ini bagi orang ini sesuatu yang sepertinya mimpi ya. Dan tentu juga bagi para relawan atau pendukung PDIP tentu juga merasa ini seperti mimpi. Karena kemarin Jokowi sangat luar biasa dengan PDIP-nya. Tetapi ketika emang akhir masa jabatan pada periode kedua, dia justru membelot. Apakah Jokowi sekejam itu? Apakah Jokowi adalah seorang pengkhianat? Namun ketika menyaksikan atau menonton 5 alasan mengapa Presiden Jokowi melakukan hal tersebut, ternyata Pak Jokowi sakit hati. Dan itu manusiawi, karena seorang presiden pun adalah manusia biasa, yang tentunya memiliki keterbatasan, yang namanya kesabaran itu ada batasnya.
hal tersebut dialami oleh Presiden Jokowi sendiri. Ketika di beberapa kesempatan ia sering diremehkan, dijatuhkan, bukan orang dari luar partainya, bukan dari oposisi, malah dari partainya sendiri. Dan ketika si abang ini ya memberikan pertanyaan atau melempar pertanyaan kepada kita sekalian, jikalau kita ada di posisi itu, kira-kira kita seperti apa? Saya akan sangat sepakat dan sangat yakin semua orang jika berada di posisi Jokowi pasti akan sakit hati. Dan sebagai seorang Kaisang, sebagai seorang Gibran, sebagai seorang Bobi, tentu sebagai kader mereka pasti akan setia dengan partainya. Tetapi kembali kepada hati nurani ketika melihat orang tuanya dihina, dijolimi, diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan di depan publik, tentu sebagai anak, naluri seorang anak tidak akan biarkan hal tersebut. Bagi seorang anak, orang tua adalah segala-galanya. Jangankan harta ia korbankan, nyawa pun pasti ia korbankan. Sehingga ketika Gibran memutuskan untuk maju menjadi cawapres Prabowo, sesungguhnya Gibran mau menunjukkan kepada PDIP bahwa Anda tidak boleh meremehkan orang tua saya, tidak boleh meremehkan saya. Orang tua saya yang kalian jolimi, yang kalian remehkan, tetapi sudah banyak berbuat untuk partai, mengangkat partai ini. Sudah menjadi 2 kali berturut-turut pemilu, menjadi pemenang pemilu. Namun sangat disayangkan, seorang Jiko Jokowi diperlakukan seperti itu. Dan hal tersebut tentu sebagai seorang anak, ia pun tidak akan terima hal-hal seperti itu diperlakukan kepada orang tuanya. Dan ketika ditanya, seandainya Anda ada di posisi Pak Jokowi, apa yang Anda lakukan? Saya sebagai pribadi tentu akan mengatakan, saya akan lawan itu. Dan hal tersebut telah dilakukan Pak Jokowi dan juga keluarganya, dalam hal ini anak-anaknya. Melawan segala macam bentuk ya perbuatan yang diperlakukan terhadap dirinya yang sangat tidak baik ya. Beliau seorang presiden tetapi diperlakukan tidak baik. Bahkan hal-hal positif yang ia buat pun dipandang sebelah mata. Seperti yang disampaikan tadi, ada 5 hal yang membuat Pak Jokowi sakit hati serta kecewa dan memilih untuk mendukung paket lain ketimbang paket yang diusung dari partai yang dalam tanda kutip membesarkan dirinya dan ia pun membesarkan partai tersebut. Ya, dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Mau kedudukan saja. Tunggu saja. Itu bermain, saya bermain. Loh, kalau ngancem ini di hadapan segini banyak orang loh. Ya, dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Saya dapat memutuskan tanpa rapat. Saya tahu yang dimaksud itu kan Jokowi. Lo nanti dulu. Makanya menurut saya itu semua adalah kalkulasi saya. Karena apa? Sebagai ketua umum partai, saya ini mendapat hak prerogatif. Apa hak prerogatif? Bahwa saya dapat memutuskan tanpa rapat untuk suatu hal yang sangat urgent. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah sana, benci sana, benci sana, benci sana. Gunanya apa? Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Tidak dijaga ya. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Luar biasa. Baik sahabat sekalian, setelah kita menyaksikan video barusan, kita baru sadar ternyata antara Jokowi dan Megawati terjadi perang dingin selama ini. Di berbagai kesempatan, Megawati sering melontarkan kata-kata ataupun kalimat yang menyudutkan Jokowi sepertinya. 10 tahun memimpin dengan keadaan seperti ini,
tidak semua orang mampu bersabar. Jadi kalau pada akhirnya Jokowi harus melakukan tindakan yang menurut banyak orang tidak seperti biasanya, itu adalah hal biasa, lumrah bagi siapa saja ketika dijolimi atau disudutkan. Banyak orang berpikir Jokowi telah mengkhianati PDIP, sudah lupa dengan jasa PDIP yang telah membesarkannya. Tetapi menurut saya harusnya melihat dari dua sisi. Jangan melihat dari sisi bagaimana PDIP membesarkan Jokowi dan keluarganya, tetapi harus juga mampu melihat bagaimana perjuangan Jokowi untuk membesarkan PDIP. Kita harus sadar juga bahwa ketika 2 periode masa kepemimpinan Jokowi, 2 kali pula PDIP menjadi jawara di pemilu. Dan lagi-lagi popularitas seorang Jokowi, Presiden Jokowi di mata dunia tidak diragukan lagi. Kepercayaan dunia sungguh luar biasa. Kepuasan rakyat meningkat tajam. Secara tidak langsung, kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi telah mengkatrol partai yang mengusungnya. Partai PDIP pun elektabilitasnya makin naik. Jadi dengan melihat kondisi ini, harusnya kita menyampaikan antara PDIP dan Jokowi sama-sama saling membesarkan. Dia kita kalau diizinkan dia boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tidak, tetap di PDI Perjuangan. Saya bilang tidak bisa, apalagi PDI Perjuangan itu aturannya jelas, dan selalu diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita tidak bisa main 2 kaki, 1 kaki saja. Hanya tadi saya sampaikan, oke, kalau begitu kamu tetap harus menjadi salah satu, tidak bisa main 2 kaki. Kembali berapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Baik sahabat sekalian, kita menyaksikan sebuah video bagaimana Bobi sudah bertemu dengan salah satu pimpinan DPP PDI Perjuangan Pusat, Kamarudin Watubun, yang bidang kehormatan. Beliau diminta untuk mengembalikan KTA atau kartu tanda anggotanya di DPC Kota Medan. Karena Komarudin menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, yakni Ibu Megawati, bahwa tidak boleh ada orang yang bermain 2 kaki, tidak boleh bermain 1 kaki, tetapi harus 2 kaki, sehingga disinyalir ya Bobi pasti tidak akan mungkin bekerja 100% atau 2 kaki untuk PDIP. Tetapi tentu beliau akan mendukung iparnya sendiri, yaitu Gibran Rakebuming menjadi cawapres bersama dengan capresnya Prabowo Subianto. Sehingga ketika Bobi bertemu dengan salah satu pimpinan DPP PDI Perjuangan ini, mereka menyarankan agar Bobi pulang dan berpikir dan sebaiknya mengembalikan KTA. Artinya bahwa ya walaupun Bobi belum punya niat untuk mengundurkan diri, tetapi disarankan sebaiknya mengundurkan diri dan menyerahkan KTA. Sehingga ya orang-orang yang bekerja untuk mendukung Ganjar atau partai pengusungnya PDIP ini harus benar-benar berjalan atau benar-benar bekerja 2 kaki, bukan 1 kaki. Jangan 1 kaki di PDIP, 1 kaki di partai lainnya. Dan itu harapan dari Komarudin Watubun, salah satu pengurus DPP Pusat, yaitu bidang kehormatan, yang seperti kita saksikan bersama tadi ya. Sehingga Bobi tentunya pasti akan mengambil langkah itu. Sekalipun dia dituntut profesional, dituntut setia sebagai salah seorang kader, tetapi kesetiaan itu juga pasti ada batasnya. Ketika ipar kandungnya maju menjadi cawapres, malah dia mendukung partai lain, itu kan sangat tidak mungkin. Sehingga itu sah-sah saja dan sangat manusiawi ketika Bobi lebih memilih mendukung Gibran daripada Ganjar yang sesama partainya. Dan itu hal biasa, dan ya siapapun dia pasti akan melakukan hal tersebut. Memang berat, tetapi harus diambil keputusan tersebut. Kalau saya ketua partai, anak saya jadi calon anggota DPR atau calon gubernur, itu bukan dinasti. Karena saya tidak duduk di jabatan elected official. Ya.
Anak saya yang mau masuk ke elected official, tapi kami dinamakan keluarga politik. Karena ya anak saya karirnya di politik, saya karirnya di politik, mungkin nanti cucu saya karirnya politik ya, itu keluarga dinasti. Atau seperti Ibu Mega dengan Bung Karno. Bung Karno, Ibu Mega masuk ke politik jauh setelah Bung Karno tertiada. Anda nggak sebut itu dinasti, karena tidak menyangkut, nggak ada di situ elected official di antara kedua mereka. Yang kedua sedang tidak menjabat. Nah, yang ketiga memang ada hubungan darah, tapi yang dua ini gugur, nggak ketemu. Nah, oleh karena itu yang saya sebut tadi, jangan diperluas. Seolah-olah karena diperluas itu, jadi seolah-olah semuanya pakai dinasti, kok kagak. Ibu Mega tuh yang Ibu Mega dengan Soekarno itu ya bukan dinasti. Ibu Mega dan Soekarno itu bukan dinasti. Oke, kita sepakat itu. Tapi bagaimana dengan SBY dan AHY? Kira-kira itu masuk kategori dinasti atau bukan? Lalu di Indonesia ini tentu tidak semua juga seperti itu, dan juga tidak hanya Gibran yang mengalami itu. Tetapi ketika SBY ya menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai, anaknya AHY menjadi ketua umum partai, tidak seperti sekarang dinasti politik itu digempar-gemborkan di mana-mana di berbagai media sosial. Tetapi ketika Gibran menjadi cawapres, justru disebut dinasti politik. Kaisang menjadi ketua umum PSI, juga dinasti politik. Kenapa lagi-lagi hanya keluarga Jokowi yang disorot seperti ini? Ya karena sorotan makin tajam terkait dinasti politik, tentu reaksi masyarakat, reaksi warga juga akan demikian. Mulai membanding-bandingkan dengan pihak lain. Sehingga kalau yang barusan diklarifikasi ini, oke lah. Tetapi kenapa hanya keluarga Pak Jokowi saja yang disorot? Masih ada kok seperti Pak SBY dan anaknya AHY, Ibas, dan lain-lain. Tapi kenapa hanya Jokowi dan keluarganya saja yang sering disorot seperti ini? Inilah yang dilakukan Bu Mega jika wartawan membulinya. Jadi kamu jangan coba ya, kalau mau debat sama ibu, jangan bully. Udah stop. Jadi datang aja sendiri ke sini, ngomong apa yang kamu mau ngomongin. Ayo, berani nggak? Sini, kalau mau. Ayo, wartawan. Loh ya, saya lagi tantang mereka. Kok enak aja ya, ngebully bilang sama redaksinya. Betul loh, waktu di Kompas, saya udah bilang, kalau sekarang saya biarkan. Tapi nanti, kalau ada ngebully saya gugat. Kamu pun saya gugat. Saya dibilang dulu drop out lah, apa dibilang bodoh lah apa. Profesor saya 2, honoris saya 9, masih nunggu 6 lagi. Makanya waktu ngadepi yang 10.000 ini, saya bilang kalian kalah sama saya. Inilah tipe seorang pemimpin yang tidak mau menerima kritikan ya. Baru dibully saja ibu sudah tidak nyaman. Tetapi cobalah lihat salah seorang petugas partaimu yang sering engkau katakan sebagai petugas partai. Pak Jokowi bahkan dikata-katain seperti apapun, ya santai saja. Karena prinsipnya Pak Jokowi, emas murni biar ditenggelamkan di lumpur bertahun-tahun, ya akan tetap mengkilat. Ya tidak seperti ibu, baru dibully sebentar sudah mulai ngamuk dan ancam-ancam gugat dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun sebagai ketua umum, cobalah belajar dari salah satu kadermu, salah satu petugas partaimu, Pak Jokowi. Beliau lebih elegan ketika mendapat atau berhadapan dengan kritikan, bulian, cacian, makian sekalipun. Tetap tenang. Karena dengan ketika orang membulinya, lalu ia mengklarifikasi, menggugat, mempersoal segala macam, nilainya tidak menjadi naik tapi malah turun. Tetapi ketika ia menerima bulian, cacian, makian segala macam dengan tenang dan lebih sibuk bekerja, justru nilai dirinya makin naik. Dan disitulah empati masyarakat mulai bermunculan. Dan hal itu tidak pernah dipikirkan oleh pemimpin manapun. Ketika seseorang merasa memiliki kekuasaan, lalu mulai dibully, disudutkan, dia tidak akan terima. Tetapi seorang Jokowi, sekalipun presiden, ada undang-undang yang melindungi, ya simbol negara segala macam, tetapi ia biarkan. Ia tidak pernah melakukan sesuatu atau tindakan dengan secara terang-terangan melawan. Dia biarkan saja. Tetapi pada prinsipnya
yang ia pikirkan dan ia jalankan adalah apa? Biarkan hasil kerjanya berbicara, biarkan kinerjanya yang bercerita. Bukan pembelaan dirilah yang menyelamatkan dan menaikkan elektabilitasnya, tetapi hasil kerja atau kinerjanya. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyon namanya waktu zaman Jepang? Promusa. Iya, itu kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP, itu foto-foto otentik zaman penjajahan saya suruh kumpulkan. Supaya rakyat kita sadar, sesadar-sadarnya. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Rakyat Indonesia yang tercinta. Untuk membangun apa? Negara Indonesia yang merdeka. Menuju apa? Indonesia Raya. Wah, ini Mbak ini pintar ya. Ya, cukup luar biasa aktingnya. Bagaimana ia memparodikan Ibu Megawati ya. Yang dengan ya sedikit boleh dikatakan agak sedikit angkuh atau sombong ya. Mengatakan bahwa ia anak proklamator, kemudian banyak hal yang dilakukan, kalau tidak kita masih dengan bekerja romusa dan lain sebagainya ya. Dan Mbak ini sangat luar biasa ya, ketika ia memparodikan itu penuh penghayatan yang luar biasa. Dan aktingnya dapat, betul. Adian yakin kemenangan Ganjar 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan pada masa Jokowi. Apa cukup mengganggu Bang, misalnya posisi Mas Gibran ada di pihak Pak Prabowo? Oh, sikap kami jelas. Bersama Gibran atau tidak bersama Gibran, Ganjar harus bisa menangkan. Dalam data TKN, Tim Kampanye Nasional 2019, ini data ya. Seluruh total organisasi relawan pendukung Jokowi ada 300 organisasi relawan. Relawan Jokowi, pendukung Jokowi 300 organisasi. Bagaimana dengan organisasi relawan pemenang Ganjar? Dalam data kita yang sudah mendaftarkan diri 1.400, yang sudah kita verifikasi lapangan, kita verifikasi lapangan sekitar 889 organisasi relawan. Dari data-data dan angka-angka itu kita melihat bahwa antusias rakyat untuk berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sekitar 4-5 kali lipat dibandingkan saat Presiden Jokowi. Ternyata ya organisasi atau relawan pendukung Ganjar ini 4-5 kali lipat daripada masa yang mendukung Jokowi saat itu. Artinya kekuatannya itu bisa 4-5 kali lipat lebih besar. Kalau toh memang benar organisasi relawan pendukung Ganjar Mahfud saat ini ya 4-5 kali lebih kuat, lebih besar dari masa Jokowi, kenapa harus diragukan ketika Gibran maju menjadi cawapresnya Prabowo Subianto? Kalau itu memang kekuatannya ada 4-5 kali lipat, kenapa meragukan Jokowi itu melakukan cawe-cawe di Pilpres kali ini? Kalau kekuatan itu 4-5 kali lebih besar dari Jokowi, kenapa hanya berhadapan dengan seorang Gibran yang notabene pemahaman pengalaman politiknya belum seberapa? Kalau memang kekuatannya 4-5 kali lipat lebih besar, mengapa harus pusing-pusing menjatuhkan Gibran dengan digiring opini dinasti politik dan lain-lain? Marilah kita berdemokrasi secara sehat, secara aman. Kalau tuh memang paket masing-masing ya dari 3 paket ini memiliki kelebihan, biarkanlah rakyat yang akan memilih. Tinggal bagaimana caranya saat debat capres-cawapres ditampilkan produk-produk unggulan, program-program yang pro rakyat dan lain sebagainya. Tentu di situ rakyat akan melihat. Karena pada prinsipnya hari hanya nanti rakyat juga lah yang menentukan siapa yang bakal duduk menjadi capres, menjadi presiden dan juga wakil presiden. Jadi sebaiknya dari ketiga kubu ini lebih fokus bekerja bagaimana untuk memenangkan pasangannya dengan tanpa ya berbuat sesuatu yang menjatuhkan pihak lain. Silakan saling klaim paket mana yang memiliki relawan yang paling banyak, survei yang paling tinggi, tetapi toh pada akhirnya juga rakyatlah yang menentukan.